Berbagai momen-momen unik banyak tersaji di pertandingan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam. Para pemain The Golden Star bahkan tertangkap kamera tengah mengkonsumsi mie instan khas Indonesia. Selain itu terdapat juga momen haru di mana Justin Hubner menangis seusai pertandingan. Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik sekaligus mengharukan di pertandingan kontra Vietnam sebagai berikut. Pemain Vietnam ketahuan makan mie instan. Timnas Vietnam memutuskan untuk terbang ke Indonesia 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan. Para pemain disebut ingin bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi lapangan di Indonesia. Namun anehnya para pemain Vietnam justru kedapatan tengah mengkonsumsi mie instan. Hasilnya para supporter mereka mengecam keras aksi tindakan tersebut. Mereka mempertanyakan pola makan anak asuh Philippe Trosier yang gak teratur. Menurut para supporter, mengkonsumsi mie instan akan membahayakan kondisi fisik seorang atlet. Media Vietnam jadi mata-mata. Tim nasional Indonesia menjalani sesi latihan sejak awal untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan. Namun ada hal yang mengejutkan saat skuad Garuda melakukan sesi tersebut. Saat itu banyak jurnalis asal Vietnam yang sudah hadir di Indonesia sejak tanggal 18 Maret. Salah satunya ada jurnalis Bong Dadoy Song yang kedapatan sedang meliput suasana latihan Garuda. Banyak yang mengira jika mereka datang memata-matai taktik Indonesia. Namun hal itu langsung dibantah oleh Dadoy Song. Dia menyebut para jurnalis mereka nggak ada hubungannya dengan ofisial resmi Vietnam. Menurutnya, para jurnalis hanya menjalankan tugas dengan meliput keadaan tim nasional Indonesia sebagai lawannya. Latihan Vietnam diganggu wartawan. Ucapan Bong Dadoy Song juga berlaku bagi jurnalis-jurnalis dalam negeri. Mereka nggak mau ketinggalan meliput momen-momen latihan tim nasional Vietnam di Indonesia. Dalam salah satu momennya terlihat para jurnalis secara kompak meliput pemain Vietnam yang sedang berlatih. Bahkan jumlahnya terlihat sangat banyak dan mempengaruhi setiap ruas di pinggir lapangan. Para jurnalis tersebut terlihat fokus mengambil momen meskipun harus berdempetan. Tentu saja hal ini sangat mengganggu para pemain dan juga staf Vietnam. Wajar karena sebelum ini Philippe Trosier sempat marah dengan banyaknya wartawan yang hadir. Dia menuduh kalau para jurnalis hanya ingin mencari kesalahannya sehingga ada alasan untuk dipecat. Coret pemain yang meremehkan Indonesia. Tim nasional Indonesia sempat mendapatkan banyak kritikan menjelang laga kontra Vietnam. Salah satunya adalah Dodo Iman yang menyindir Indonesia terlalu banyak pemain naturalisasi. Menurutnya, Vietnam akan berhadapan dengan timnas Belanda di laga nanti. Akan tetapi nasib sial justru datang buat sang pemain setelah melontarkan kritikannya. Dirinya harus rela dicoret menjelang keberangkatan ke Indonesia. Usut punya usut, Dodo Iman memang sedang kurang fit sehingga harus melewatkan laga yang dimainkan di Gelora Bung Karno. Hal itu langsung dibenarkan oleh media asal Vietnam yakni Soha. Media ini menyebut kalau sang pemain sedang mengalami cedera paha dan agak riskan bila dipaksakan bermain. Sesi latihan yang dipenuhi pemain abroad Eropa. Suasana latihan timnas Indonesia sangat berbeda menjelang pertandingan kontra Vietnam. Saat itu skuad Garuda kedatangan 4 amunisi anyar pemain-pemain keturunan. Mulai dari Nathan Chuaon, Jai Itzes, Ragnar Oratmangun hingga Tom Haye. Mereka bahkan sempat menunjukkan kebolehan dalam memelasi kulit bundar. Dalam sebuah video terlihat kalau para pemain naturalisasi sedang melakukan sesi latihan passing. Banyak netizen yang mengaku kagum melihat aksi-aksi mereka. Pasalnya para fans masih merasa belum percaya jika Indonesia dipenuhi pemain Eropa. Sayang, Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun belum bisa menjalankan debutnya di laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya diprediksi akan tampil di pertemuan kedua kontra Vietnam pada tanggal 26 Maret mendatang. Sintayong protes jersey latihan. PSSI baru saja merilis jersey baru Indonesia yang bekerja sama dengan aparel lokal Erspo. Sayangnya kualitas dari baju latihan langsung mendapatkan keluhan dari pelatih Sintayong.
Pelatih asal Korea Selatan ini sempat terlihat berbincang dengan perwakilan Erspo pada sesi latihan. Menurut Sumarji, pembicaraan ini berlangsung hingga 15 menit. Manajer timnas Indonesia ini bilang kalau sang pelatih saat itu sedang memberikan keluhannya. Coach Shin Taeyong saat itu memprotes kualitas jersey yang nggak bisa menyerap keringat. Diremehkan oleh warga sendiri. Menjelang pertandingan, media Vietnam mewawancarai salah satu supporter Indonesia. Lewat percakapan bahasa Inggris, supporter justru mendukung kemenangan Vietnam. Warga Indonesia itu berpendapat dirinya kurang suka dengan proyek naturalisasi. Bahkan dia menyebut pemain naturalisasi sangat jelek dan jauh dari harapan. Dirinya pun lebih menyukai Vietnam yang lebih mempercayai talenta pemain lokalnya. Supporter itu juga mengatakan jika Indonesia kesulitan mencari pemain lokal. Padahal Indonesia sendiri punya jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa. Berita ini pun viral dan mendapatkan hujatan dari netizen. Mereka meminta pria tersebut untuk keluar dari Indonesia. Sambutan hangat untuk pemain keturunan. Gak sedikit dari orang Indonesia yang mendukung pemain-pemain keturunan. Salah satunya adalah para supporter yang menyaksikan langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka menyambut kehadiran Ragnar Orotmangun dan juga Tom Haye yang menyaksikan langsung pertandingan. Para netizen pun banyak memberikan komentar respek kepada keduanya. Supporter Indonesia panik Nadeo latihan terpisah. Para supporter Indonesia juga terlihat sedikit panik saat Nadeo Argawinata latihan terpisah. Dalam postingan Instagram Garuda Revolution, mereka mengkhawatirkan lini pertahanan Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda terpaksa harus memainkan Adi Satrio. Bersama PSIS Semarang, sang kiper sudah jebol sebanyak 8 kali dari 4 pertandingan yang dimainkan. Gak cuma itu, Adi Satrio juga baru bermain sebanyak 1 pertandingan bersama tim nasional senior. Beruntung sang kiper tampil baik dengan mampu mencatatkan clean sheet. Saywar ngeri supporter Indonesia. Nampaknya para supporter timnas Indonesia sangat kesal melihat Indonesia diremehkan Vietnam. Mereka melakukan hal yang gak terduga di depan hotel pemain Vietnam. Sejumlah oknum supporter Indonesia justru menyalakan petasan saat pemain Vietnam tertidur pulas. The Tau 247 menyoroti kelakuan oknum supporter Garuda. Dalam laporannya, pemain The Golden Star menjalani perjalanan yang sangat sulit. Soha juga menuliskan jika segelintir oknum supporter Indonesia sangat nggak pantas dilakukan. Pasalnya, hal itu bisa mengganggu kenyamanan para pemain-pemain Vietnam. Sindiran supporter bikin koreo bendera Belanda. Salah satu kelompok supporter timnas yakni La Grande Indonesia terlihat membuat koreografi yang berbeda. Mereka membuat koreografi merah putih biru mirip seperti bendera Belanda. Banyak yang menduga hal itu dilakukan untuk menyindir para pemain Vietnam. Sebab Dodo Iman sempat menyebut Vietnam bakal menghadapi tim nasional Indonesia. Dia menyoroti 10 pemain keturunan Indonesia yang berada di dalam skuad. Namun La Grande Indonesia mengklarifikasi viralnya video tersebut. Lewat Instagram Pundit Football, La Grande bilang kalau warna biru diibaratkan seperti langit Nusantara. Momen mengharukan Justin Hubner. Selesai pertandingan, Justin Hubner gak bisa membendung air matanya melihat poster dari Noah Gesser. Dirinya mendapatkan poster tersebut dari salah satu supporter Indonesia. Mereka memberikan poster dengan wajah Noah Gesser untuk mengenangnya. Pemain keturunan Indonesia ini harus merenggang nyawa karena mengalami kecelakaan di tahun 2021. Hubner sendiri memang masih sahabat lama Noah saat masih berkarir di Liga Belanda. Pemain dari Cerezo Osaka ini telah menunaikan janjinya berseragam timnas Indonesia. Dia berharap Noah bisa bangga setelah keputusannya berseragam skuad Garuda. Itulah ulasan momen-momen unik yang terjadi pada pertandingan timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Bagaimana pendapatmu? Momen manakah yang menurut kamu menguras emosional? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.